Lucu ya, kemarin dramanya luar biasa. Katanya kangen lah, dipersulit ketemu anak lah. Pas anaknya ulang tahun mendadak sibuknya ngalahin presiden. Banyak benar alasannya. Logikanya, kalau emang itu anak prioritasmu, kamu bakal usahain datang. Ambil cuti sehari emang bakal langsung bikin kamu dipecat. Hah? Enggak kan? Giliran momen paling spesial si anak hari ulang tahunnya, kamu malah nggak nampakin batang hidungmu. Banyak alasan. Kemana sih mau omongan sayang anak yang kemarin itu? Bilang aja jujur kalau kamu memang gak ada niat. Gak usah pakai drama sok tersakitin lagi kau. Cong. Kayak itu soal bensu dong, kayak ya, soal Ruben support system. Kalau aku support Ruben kan punya nomornya langsung. Ngapain support infotainment? Tapi kaget nggak sih kayak gue dengan viralnya video kemarin sendiri dari ex-nya sendiri? Enggak lah, nggak kaget. Berarti sudah tahu situasi kondisi. Kalau tahu banget sih enggak, tahu aja. Berarti kecewa Kak Igun dengan beredarnya video tersebut, celetukan itu kecewa nggak sih? Nggak kecewa kan, bukan masalahnya bukan sama aku. Ngapain aku harus kecewa? Curhatnya apa mungkin Oma sendiri ke Kak Igun? Silakan mau mati duluan atau enggak? Terpantau beberapa brand yang bekerja sama dengan Sarwendah itu seketika menghilang dari bio IG-nya Sarwendah, Cana. Sepakat, ini pilihan yang tepat. Untuk sementara waktu, untuk meredam situasi, kalian memang harus tiarap dulu. Daripada netizen semakin menggila, tahu sendiri netizen Konoha itu FOMO-an kan? Satu ngehujat semua, satu ngebela semua, nggak peduli itu siapa. Yang penting ikut-ikutan suara terbanyak aja. Apalagi sekarang lagi rame banget seruan boykot Sarwendah, jangan dibeli dagangannya atau kita check out sebanyak-banyaknya COD. Nanti kita return lagi barangnya, padahal yang ngomong belum tentu beli. Sarwendah yang kini kehilangan banyak job hingga tercancelnya semua brand. Bahkan ini awal dari kehancuran karir Sarwendah. Yang sebelumnya jadi brand ambasador pun justru pihaknya kini harus menelan pahitnya, diberhentikan jadi BA. Berbalik berbanding, Live Onsu pada 6 Juni 2026 justru cetak rekor tembus peringkat 1 Indonesia. Jadi sorotan nasional hingga trending di berbagai platform. Di sebuah kesempatan yang sama, Sarwendah diketahui juga harus live pada 6 Juni 2026. Namun pihaknya malah menghilang dari arena live dan berujung tuai cibiran warganet. Tak hanya itu saja, pernyataan Giorgio kini tak kalah disorot usai sebut Sarwendah perempuan janda rasa perawat. Nama Ruben Onsu menjadi salah satu topik yang paling banyak diperbincangan publik Indonesia hari ini. Guys ya, baru saya sudah melihat beberapa info terkait Ruben dan ada Sarwendah juga, ada Giorgio. Nah ini kita lihat ada info terkait ekspresi Uti ya, mewakili netizen dalam sebuah momen live ya. Sarwendah dan Giorgio ya. Gio memakaikan apa nih, lipstick gitu ya di bibirnya gitu. Ya ini ada komentar dari Alin Kosmetik ya. Males sendiri atau geli Uti? Cina. Waduh. Nah ini kita lihat seperti apa infonya. Buat kalian baru mampir jangan lupa dibantu subscribe Uki Kelvin supaya apa? Supaya kalian mendapatkan info yang lebih update gitu ya. Dan terima kasih yang sudah subscribe dan terima kasih yang sudah nonton video-video aku sebelumnya ya, dan berkomentar, bereaction gitu ya. Dan aku juga ada akun YouTube kedua yaitu Uki Kelvin Reaction. Di sana juga aku ada beberapa info ya terkait Fuji, terkait Sarwendah juga ada di sana, Ruben juga ya. Jadi kalian jangan lupa mampir, jangan lupa juga bantu subscribe ya guys ya. Nah ini kita seperti apa dari Fuji gitu ya. Lihat ekspresi si Fuji guys, waduh. Lihat asal mau gumoh gitu. Tuh dia langsung minum aja tuh. Nah ini kita lihat lagi guys. Momen sekarang ini ada apa ini? Ada tulisan Ivan Gunawan and the Gang sindir Sarwendah di Brownies ya. Masih halus loh itu Haji Igo nyindirnya. Widih. Lagian si Ciwenda emang gak etis ya banget, nggak berpikir jernih, nggak punya hati nurani. Bilang Ruben gak ngasih nafkah lah, debt collector lah, Ruben diviralkan lah, anak-anak nggak boleh ketemu Ruben, padahal kondisi Ruben saat ini sedang sakit ya. Ciwenda yang aku kenal dulu nggak akan berani kayak gini kayaknya. Ini ada dorongan dari pacarnya yang mengaku CEO itu, tapi live mulu katanya gitu guys ya. Waduh, kita lihat seperti apa. baiknya juga kita mari sama-sama berpikir secara jernih.
secara jernih katanya guys. Ikutan nimbrung topik selebritas Indonesia. Justru Robby yang zolimi Sarwenda katanya gitu. Waduh. Saya mempersoalkan reaksi netizen yang berlebihan menyalahkan Sarwenda tentang komentar dalam live-nya. Saya juga nggak butuh duitnya Ruben, gitu kan maksudnya. Menurut saya ini bukannya Sarwenda yang nggak berterima kasih lah, ataupun dia yang nggak menghormati lah. Ini kan duit yang harus Ruben diberikan kepada anak-anaknya. 200 juta itu adalah buat anak-anaknya doang. Ya, ini adalah kewajiban seorang ayah untuk anak-anaknya, dan bahkan dalam sistem reimburse, alias Sarwenda bayar duluan baru nanti diganti oleh ayahnya gitu. Dan kalau misalnya Ruben gak memberikan duit ini kepada Sarwenda, ini ya bahkan akan menjadi masalah legal dan juga masalah moral. Tuh masalah moral katanya gitu guys. Ini pendukungnya Ibu Sarwenda ya. Waduh. Tapi kan walaupun 300 juta buat anaknya mungkin sedikit mah mungkin gitu ya, barangkali istrinya juga ya make ya seperti buat 20 ribu perak juga kan ya, sedikit make gitu guys. Karena buat anak kecil 200 juta itu terlalu besar ya, kalian bisa nilai sendiri kalau 200 juta buat anak kecil gimana guys ya. Ya walaupun ada 2 orang 3 orang anak juga, kalau buat anak-anak ya segitu ya nilainya sangat besar, apalagi buat kita ya yang sudah dewasa pun nilai segitu wow ya, bisa beli emas gitu ya, bisa beli mobil gitu ya sebulan sekali gitu guys, atau beli motor gitu kan. Waduh. Tidak bertanggung jawab. Dulu kan Ruben dikenal dengan reputasi melambai dan lalu menikah dengan Sarwenda. Tampaknya tanpa Sarwenda selalu dia akan menjadi cowok yang dipertanyakan reputasinya. Sekarang mau menjadi cowok yang gak bertanggung jawab. Apakah cowok yang gak bertanggung jawab bisa dibilang sebagai cowok? Ini bahkan adalah duitnya reimburse buat anak-anaknya. Yang berarti kalau bisa tidak memberikan, itu namanya menzolimin. Tuh, namanya menzolimi katanya. Kalian setuju dengan Mas Koko ini? Mas ini mah Koko ya. Koko siapa ini ya? Istrinya. Bukannya si Sarwendanya tidak berterima kasih, kalau misalnya si Sarwendanya nggak diberikan duit ini, dizolimin. Tuh, dizolimin kan ya. Lalu reaksinya sebagai wanita yang mempunyai harga diri, oh saya mah nggak tidak butuh duit kamu. Dan kalau dia mengumpat apapun itu karena dia marah, karena kewajibannya tidak diberikan, kewajiban suaminya tidak diberikan, dilakukan oleh suaminya, maka lumrah. Ya masalahnya nggak dipertemukan dengan anaknya gitu guys. Dia kan nggak memberikan makan atau duit kan, karena di stop itu kan karena alasan karena nggak bisa dipertemukan anaknya ya. Kalau aku jadi Ruben pun kalau nggak bisa ketemu anaknya, ngapain aku ngasih duit gitu ya setiap bulan, tapi aku nggak bisa ketemu sama anak. Kalau kalian gimana guys? Apa yang akan kalian lakukan gitu ketika kalian di posisinya Kak Ruben gitu ya? Kalian pengen ketemu anak nggak bisa, tapi kalian sudah memberikan uang gitu ya, sejumlah uang berapa puluh, misalnya 100 juta atau 10 juta gitu ya. Tapi kalian nggak bisa, ya udah otomatis kan biar ketemu sama anak kan, biar ada ikatan kan, mau nggak mau kan si ibunya pasti bakal ini ya, bakal ngasih chat, ngasih tahu ya, kenapa kamu nggak ngasih ini, akhirnya kan itu gitu. Mungkin alasan Kak Ruben seperti itu gitu guys ya. Ya tuh. Ini ada Betran Petok spill kegiatan sang ayah yang selalu ketiduran karena lelah bekerja gitu guys ya. Waduh. Semangat ya. Ini loh. Semangat live-nya. Pasti capek banget sih, dia kan harus ke Brownies juga, terus dia harus nge-live TikTok juga gitu ya guys ya. Belum ada konten-konten yang lain, belum ada endorse yang lain, itu capek sih, dan wajar kalau dia mendapatkan uang sejumlah uang yang besar gitu guys ya. Waduh. Ini nih kebiasaan ayah kalau habis selesai live.
Pasti ketiduran, itu udah pasti. Kita lihat. Apa tuh yang dipegang? Masya Allah ya. Ruben Iqra tuh tulisannya guys ya. Masya Allah ya, dalam keadaan seperti lelah, tapi dia tetap membaca, masih belajar gitu ya. Dia kan masih mualaf ya, dia masih belajar agama gitu ya. Dia masih belajar namanya membaca Al-Quran ya. Jadi wow, keren sih menurut aku guys. Dia bener-bener apa ya, bener-bener mualafnya itu bukan mualaf-mualafan kayak waktu si yang sekarang masuk penjara itu loh guys ya. Kalian tahu lah ya, dokter siapa itu aku lupa ya. Nah, dia kan katanya mualaf tapi kayak nggak serius gitu guys. Tapi ini kelihatan banget ya tanpa dia gimmick atau gimana gitu ya. Tuh ya, kalian bisa lihat sendiri ya. Pasti. Bangunin ya, teman. Ya. 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 Kasihan dibangunin kayak dia tahu. Oh, mungkin sholat subuh kali ya. Bangun istirahat ya. Udah jam segini. Istirahat ya. Oh, istirahat di kamar aku. Istirahat. Istirahat dulu. Masya Allah ya, Ruben sekarang ini. Ya, kita udah nggak bekerja sama Power of Netizen Brand ya, Nepur menyatakan bahwa tidak lagi bekerja sama dengan sama Sarwenda. SW guys. Ya, jadi sekarang kita kerjasamanya BA kita itu Kakak Heri sama Kakak Raisa. Tuh ya, sudah nggak sama SW gitu guys ya. Kagak tahu dia CEO apa, orang dia bilang ditanyain kan, ada tuh Viti gue lihat kan lagi live. Ditanyakan kalau orang CEO apa pasti jelasin dong. Ya dong. Kita dari mana kek, apa grup gitu ya, atau PT apa kayak gitu kan. Ya saya CEO apa, cari aja sendiri lah. Cari sini. Ya mungkin dia nggak mau dihujat ya, takutnya produknya dia, usahanya dia dihujat dan langsung diboikot gitu. Makanya ya udahlah, daripada resikonya besar, jadi ya tahu, cari tahu aja sendiri. Mungkin seperti itu gitu guys ya. Ini berpikir positifnya seperti itu ya, negatifnya mungkin dia nggak punya usaha gitu ya. Nah, menurut pendapat kalian gimana guys terkait info untuk hari ini untuk Sarwenda dan Ruben dan Sergio? Mungkin kalian bisa tulis di kolom komentar reaksinya ya. Terima kasih sudah hadir. Tentunya kita akan bertemu kembali di video selanjutnya. Saya selalu buat kalian, maaf dan see you guys.